Jazakumullah khairan katsiran. Kita mulai ikhwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Gak bisa nih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kita lanjutkan di pertemuan kedua ini nazam kaidah al-qawaid al-20 fi tazkiyati was-suluki was-sayri ila Allah azza wa jalla, karangan Syekh Mu'ad Said Hawa yang dinadamkan oleh Syekhina Syekh Ayyub As-Saduddin Al-Ayyubi hafizahullah ta'ala. Kemarin kita sudah mengambil bait 12 dan 13. Fa'awwalan wajjih ilallahis samad qalbaka wasduqhu wa la tarju ahad wa hadiril ghaflata walzam dzikrahu wahfad lisanaka wadawim qahrahu. Ini mengandung 4 kaidah. Kaidah yang pertama adalah wajjih qalbaka ilallah wa aqbil alaih. Qala ta'ala, ingatlah selalu ayat yuriduna wajhah, dan ingatlah selalu ayat fafirru ilallah. Syekh Mu'ad Hawa mensarah sendiri kaidah yang beliau tulis. Beliau mengatakan, apapun aktivitas kita, turidu wajhallah tabtaghi fadlallah, selalu jadikan motivasinya utama adalah mencari ridha Allah. Min fadlihi jannatuh, ingat Allah punya surga, mencari surga Allah. Ingat Allah punya maghfirah, mencari maghfirah Allah. Seperti itu. Akhirnya apa? Fi ayyi makanin, dimanapun antum berada, fi ayyi makanin wa zamanin ta'allaqa qalbuhu ilallah, atau tu'alliku qalbaka atau ta'allaqa qalbuhu ilallah wa in kunta fi amali dunya. Jadi di tempat manapun, di waktu kapanpun, selalu sambungkan hati kita itu dengan mengingat Allah. Harus dilatih, harus dipaksa. Wa in kunta fi amali dunya, ya, walaupun kita berada dalam pekerjaan yang kelihatannya duniawi, menyapu rumah, berjualan, berdagang, olahraga, ya, masak, tapi setiap keadaan itu sambungkan dengan Allah. Ya, seperti itu. Ij'al qalbaka hariban ilallah, jadikan hatimu itu kabur ke arah Allah, ka'annaka khaifun mimman yuridu an yanzi'aka, seakan-akan kamu takut ada yang ingin menerkamu, memangsamu. Siapa yang memangsamu? Ala wahya syahwat, syahwat, setan, nafsu. Itu
dia tidak kenal waktu untuk menyerang kita. Jangan-jangan di waktu yang amalan dunia kita yang kita anggap itu bukan ibadah, sehingga kita nggak menghadirkan Allah di hati kita, di situ syahwat itu masuk mengganggu, di situ setan itu menggoda, di situ nafsu itu bekerja. Maka dimanapun dan pada kapanpun kita usahakan, paksakan, latih untuk selalu mengingat Allah, menjadikan Allah tujuan, menggantungkan hati kita kepada Allah. Lah ini wajib qalbaka ilallah, arahkan. Jadi kalau bahasanya itu, kalau kita lagi motoran, pastikan motor itu di jalan, jangan ke trotoar, jangan ke selokan, atau jangan lawan arah, atau jangan yang salah, nanti kecelakaan. Ya, kecelakaan itu bisa kapanpun, maka selalu arahkan motor atau mobil ini selalu ke arah Allah SWT di keadaan apapun dan di aktivitas apapun, walaupun kelihatannya duniawi. Ini kaidah pertama kemarin. Kaidah kedua, usduk ma'allah, jujurlah bersama Allah. Kenapa kok kita ini harus jujur kepada Allah? Ya, Allah ya'lam ma fi qalbik, Allah itu tahu di hati kita itu kita lagi batin apa. Wa niyatak, Allah juga tahu kita itu niatnya apa. Wa wijhatak wa hadafak, Allah tahu keinginan kita itu apa, suara hati kita itu apa. Jangan merasa kita tidak ada yang ngawasi sehingga kita bebas berbuat apapun. Jujur sama Allah, yakini Allah itu melihat kita, yakini Allah membersamai kita, sehingga kita mau melakukan hal yang buruk, mau melakukan hal yang tercela, mau menduakan Allah dalam niat ibadah kita atau riya dan yang kita sebutkan barusan, itu kita mikir-mikir. Ya, kalau kita mendoakan Allah, Allah itu tahu. Logikanya, sesama manusia, ya, sesama makhluk yang mana bukan Tuhan, itu kalau diduakan, misalkan istri diduakan, suami diduakan, misalkan wali kelas, itu kan lebih dekat dengan santrinya. Tapi ada santri yang dekat dengan ustadz yang bukan wali kelas. Manusia saja terkadang, ya, kalau diduakan itu tuh sakit hati. Yang diduakan tuh mesti jengkel. Akhirnya pengabdiannya nggak maksimal. Akhirnya dedikasinya berkurang. Akhirnya loyalnya tidak seperti dulu. Padahal manusia. Loh, kita aja sebagai manusia nggak mau diduakan oleh, kalau yang laki-laki nggak mau diduakan oleh istrinya, nggak mau diduakan oleh santrinya, nggak mau diduakan oleh siapanya gitu kan. Loh, masa kita menduakan Tuhan kita gitu loh, sehingga di hati kita ada hal yang lain selain Allah, ya, seperti itu. Jadi jujur sama Allah, jangan duakan Allah. Maksudnya menduakan itu apa? Ada untuk Allah di hati kita dan ada untuk syahwat. Ada untuk Allah di hati kita dan ada untuk dunia. Ada untuk Allah di hati kita dan ada untuk makhluk. Nah, itu berarti kita gak jujur sama Allah. Kok berani-beraninya kita gak jujur? Allah tuh tahu. Allah ya'lam ma fi qalbika, ma fi niyatika, ma fi wijhatika, ma fi hadafika. Itu Allah tuh ya'lam. Maka jangan kita mendoakan Allah. Ya. La yakbalullah minal insan amran makhluton ad-dunya makhlutatun bil akhirah. Allah itu tidak akan menerima dari kita persembahan yang campur baur, persembahan yang tidak bersih. Allah hanya menerima persembahan dari kita yang murni untuknya saja. Kalau di persembahan kita itu ada unsur dunianya, ada unsur syahwatnya, ada unsur riyaknya, itu Allah nggak mau menerima. Dalilnya apa? Jelas sekali. Ala lillahi dinul khalis. Yang diterima adalah persembahan yang murni khalis, nggak tercampur. Seperti itu. Idza sadaqta ra'aital khaira al-katsir wa tawajjahta ilal amali shalih. Ketika kita selalu memperbarui, memperbaiki, mengobati niat kita, tujuan kita, kita selalu memaksakan hanya untuk Allah, dipaksakan itu karena
Itu juga termasuk tazkiyatun nafas tuh, memaksakan hanya bagaimana ini hanya untuk Allah saja. Unsur yang lain enggak saya ikut sertakan, saya buang hanya untuk Allah. Misalkan istri berkhidmah ke suami hanya untuk Allah, bukan untuk suami, untuk Allah. Suami misalkan menyayangi istri atau memberikan hadiah ke istri, bukan untuk biar istri saya senang, ini ibadah untuk Allah SWT. Ya, ketika kita hanya untuk Allah, motivasi kita tuh Allah, walaupun itu dipaksa, dari awal dipaksa, insya Allah tawajjahta ilal amal soleh, maka kita itu akan selalu mencari amal soleh yang lain. Karena ketika motivasi kita Allah, itu kita nggak akan kehabisan motivasi sehingga akan terus beramal gitu loh. Tapi kalau motivasinya manusia, ketika manusia menyakiti kita hilang motivasi, kita nggak akan beramal lagi. Tapi kalau motivasinya Allah, itu kita akan terus beramal soleh. Karena ketika motivasinya Allah, tujuan kita adalah surganya, dan surganya belum kita dapatkan. Akan kita dapatkan ketika kita mati. Selama belum mati, amal terus. Karena motivasinya nggak redup. Tapi kalau motivasinya itu manusia, itu kita akan mudah selesai dari amal itu, ya. Maka ila sadaqta, ketika motivasinya kita itu benar, itu kita akan melihat kebaikan yang banyak. Wa tawajjahta ilal amal soleh, kita akan bergegas untuk amal soleh yang lain seperti itu. Seperti itu. Jadi ini kaidah yang kedua yang kemarin. Kita masuk ke kaidah ketiga, yaitu pertemuan hari ini. Berkata Syekh Said Hawa, Mu'ad Said Hawa hafizahullah ta'ala, ahyi qalbaka bidzikrillah wahdhar minal ghaflah. Ya, hidupkanlah hatimu dengan berzikir dan selalu mengingat Allah, hati-hatilah dari lalai dan lengah. Kenapa? Ya, zikrullahi huwallazi yaj'aluka da'imal alaqati ma'allah. Hanya dengan mengingat Allah, kita tersambung dengan Allah. Ya. Idza nasitallah, ketika kita tidak mengingat Allah, ta'isyu ghafilan, maka kita hidup seakan-akan tanpa gantungan, tanpa pengaman, seperti sedang memanjat tebing tapi enggak bawa tali pengaman. Fata'khuduka dunya wa syahwat, sewaktu-waktu kalau batu melundung dari atas, kalau batu licin, ya, kalau kita pegangannya itu nggak keras, sewaktu-waktu kita bisa jatuh. Jadi batu, licin, angin yang kencang, atau ada elang yang menyambar, atau ada ular yang tiba-tiba keluar dari lubang tebing, atau ada lumut yang membuat kepleset, itu seperti dunia dan syahwat yang sewaktu-waktu akan menyerang kita. Ketika kita jatuh beneran, itu artinya kita jatuh dalam kemaksiatan. Nah, zikir itu ibarat tali pengaman yang akan selalu menjadi pengaman kita, walaupun ada syahwat rasa di hati, ada dunia yang memingin-mingini, ya. Tapi karena ada pegangan, kita nggak jatuh ke maksiat. Nah, zikir itu seperti itu. Ya. Zikrullah huwallazi yaj'aluka da'imal alaqam Allah. Zikir itu yang membuat kita ada pengamannya. Seperti itu. Tadi permisalannya seperti orang memanjat tebing. Ada orang yang memanjat tebing dengan tali pengaman, ada orang memanjat tebing nekat. Baik tali pengaman, baik yang nekat, sama-sama itu batu ada lumutnya. Sama-sama angin kalau udah semakin atas semakin kencang. Sama-sama ada kemungkinan ada batu kerikil yang menyandung. Sama-sama ada kemungkinan tangan itu capek, kram, akhirnya nggak berpegangan. Tapi ketika kita zikir, itu ada pengamannya sehingga nggak jatuh. Kalaupun jatuh ke maksiat itu ada power kita untuk tobat. Tapi kalau nggak pernah zikir, tobatnya males. Malah justru bisa putus asa mencari maksiat yang lain. Na'udzubillah, malah justru menikmati maksiat tersebut. Karena zikir ini penting sekali. Pengaman kita hidup itu mengingat Allah. Maka orang yang sudah selalu dipaksa zikir, awalnya lisan, awalnya cuma
sekian ratus, lama-lama walaupun masih lisan tapi sudah hampir setiap harinya zikir, akhirnya Allah jadi terasa di hati kita. Itu pengerem. Mau sedih, oh saya punya Allah. Mau putus asa, saya punya Allah. Berbuat ketaatan, merasa capek, ini untuk Allah. Jadi Allah. Ya sudah, mau maksiat gak jadi, mau taat, males gak jadi, mau capek jadi semangat, mau putus asa jadi semangat, mau sedih gak jadi sedih karena punya Allah, mau galau gak jadi galau punya. Jadi benar-benar kebahagiaan yang sejati gitu loh. Ya, jadi ini kaidah yang nomor 3 ya. Maka ya al-ghafil, orang yang nggak pernah ingat Allah itu kal mayit. Orang yang nggak pernah zikir, nggak pernah ingat Allah itu seperti mayit. Kenapa? Mayit itu nggak punya rasa. Nggak punya rasa apa? Nggak punya rasa terhadap yang baik dan tidak punya rasa terhadap yang buruk. Yang baik itu harusnya wangi dan lezat. Kalau orang yang zikir melihat kebaikan itu seperti roti yang enak dalam keadaan lapar siap melahap. Melihat maksiat itu seperti bangkai kotoran yang menjijikkan dan baunya itu sangat-sangat menusuk dan sangat jelek sekali, banyak belatungnya, banyak lalatnya, menjauh. Tapi orang yang gak pernah ingat Allah, kebaikan gak dianggap lazim, bangkai juga gak dianggap jijik. Jadi sama bangkai itu biasa aja main-main dengan kotoran gitu. Gak ada rasa. Lah, rasa itu lahir karena selalu mengingat Allah. Akhirnya melihat maksiat sebagai sesuatu yang menjijikkan, melihat ketaatan sebagai sesuatu yang indah, wangi, layak untuk dicium, layak untuk dikonsumsi apabila dia makanan yang enak gitu loh. Jadi, maka Rasulullah mengatakan apa coba? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang zikir dan orang yang enggak zikir mengingat Allah dan seperti orang hidup dan orang mati. Bayangkan hidup tapi seumpamakan dengan mati. Mati dari apa? Mati rasanya. Maksiat harusnya rasanya menjijikkan, dia biasa aja. Ya, orang yang tidak zikir gitu ya. Akibatnya itu seperti itu kalau kita enggak zikir, enggak banyak zikir seperti itu. Dan ingat ikhwah, kita tidak cukup hanya mengingat Allah. Udkurullah dzikran katsiran. Kalau cuma mengingat itu semua itu mengingat, munafik aja mengingat Allah itu. Tapi yang membedakan antara munafik dan beriman, zikirnya banyak atau tidak. Jadi kita zikir itu belum melakukan perintah. Kita dinamakan melakukan perintah apabila zikir kita tuh banyak. Zikron katsiran. Karena orang munafik itu yadhkurunallah, tapi la yadhkurunallaha illa qalila. Dia zikir tapi dikit. Maka kalau kita ingin berbeda dengan orang munafik, maka zikir kita harus banyak. Tidak cukup hanya zikir, harus zikir yang banyak. Ya, maka nahnu la nu'maru bidzikri faqat. Kita tidak hanya disuruh berzikir, bal bidzikril katsir, tapi dengan zikir yang banyak. Jadi Allah tidak memerintahkan kita sekedar zikir. Kalau sekedar zikir, orang yang sholat hanya khusyuk pas Allahu Akbar, itu sudah zikir, sudah ingat Allah. Bahkan orang yang ateis tapi hati kecilnya itu mengakui Allah, itu sudah zikir dia, sudah ingat Allah. Tapi itu gak cukup untuk menjadikan kita bersifat mukmin. Al mukmin yadhkurullah dzikran katsiran. Zikirnya banyak. Ya, dzikran katsiran. Ini di Qur'anul Karim ya. Udzkurullaha dzikran katsiran wa la takun minal ghafilin. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu kamathalil hayyi wal mayyiti. Kemudian kaidah yang keempat, ya, ihfad lisanaka wa takallam bi khair. Jagalah lisan kita. Ini tazkiyah. Karena bayangkan, kalau lisan kita itu sembrono,
mudah mengatakan yang haram, mudah mengatakan yang makruh, mudah mengatakan yang jelek, mudah mengatakan yang tercela, mudah menghina, mudah merendahkan, mudah memisui orang, mudah menjelekkan orang. Itu akan berpengaruh dengan hati kita. Karena lisan yang jelek itu nanti akan mengakibatkan hal yang jelek. Dihina orang, direndahkan orang. Kan kita ngomong jelek nih, akhirnya kan kita diomongi orang, akhirnya kita dibenci orang, akhirnya kita digibain orang, kita dikritik orang, dibully orang. Ketika kita dibully, yang capek apa? Hatinya. Jadi ketika kita ngomong jelek, itu membuat hati kita tuh memikirkan akibat perkataan kita sendiri, dan yang sakit hati kita. Jadi kalau orang yang mudah berlaku buruk dengan lisannya, dia akan mendapat akibat, hatinya akan capek. Sama, orang yang mudah menulis komen yang jelek, menulis status yang jelek, menulis tulisan yang jelek, hati dia akan sakit. Karena hati yang memikirkan konsekuensi dari lisan dia. Coba ya, antum ketika ngomong jelek ke teman antum, terus teman antum sakit hati, akhirnya teman antum sekongkol dengan temannya, teman antum akhirnya ngomongin antum, teman antum akhirnya merengut ke antum. Yang capek siapa? Hati kita. Yang nakal lisan kita, yang capek, yang sedih, yang berhari-hari akhirnya sakit, akhirnya demam. Akhirnya siapa? Hati kita. Makanya kalau ada hadis seperti ini, betul sekali. La yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqimal lisan. Hati tidak akan sehat sebelum lisan kita sehat. Maka ketika orang itu pendiam, kemungkinan besar jikalau dia ya ahli ibadah, kemudian lisannya terjaga, kemungkinan besar hati dia itu nyaman, nikmat. Walaupun kelihatannya pendiam, justru dia menikmati karena dia gak banyak masalah. Seperti itu. Ya, maka la yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqimal lisan. Ya, jadi itu pentingnya. Idza kunta, kata Syekh Mu'ad Hawa, idza kunta turid an takuna min ahbabillah fa'aktsaru ma yushghiluka anillah kathratul kalam wa tafkir fima tatakalam bih. Jika kamu ingin menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah, hati-hati, yang paling banyak menyibukkanmu adalah banyak bicara dan memikirkan konsekuensi apa yang kamu bicarakan. Itu yang menghalangimu untuk menjadi kekasih Allah. Harusnya kalau kita diam, gak usah mikirkan konsekuensi perkataan kita. Kita bisa ibadah dengan nyaman, bisa produktif dengan nyaman, bisa menulis dengan tenang, bisa bekerja dengan tenang, bisa menghasilkan ilmu atau uang ataupun manfaat dengan tenang. Tapi gara-gara satu dua patah kata yang membuat orang lain sakit atau membuat siapa tersakiti, akhirnya kita seminggu mikirkan akibat dari kata kita. Hati kita seminggu gak tenang, mau ngapain gak bisa. Paham gak? Jadi hati kita itu, kesehatannya itu, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lisan kita. Karena lisan ini suka lempar batu sembunyi tangan. Yang ngomong bebas itu mulut, tapi yang nanggung rasanya hati. Nah, seperti itu. Jadi itu dia, lisan ini bisa jadi musuh diri kita sendiri. Seperti itu. Maka terkadang kalau kita sariawan itu kita bersyukur aja. Rasain tuh, akhirnya saya gak banyak masalah. Coba kamu gak sariawan, saya jadi banyak masalah. Gitu kan. Nah, jadi itu tazkiyatun nafas seperti itu, ikhwah. Ya. Idza samuta qalbuk illa an dzikrillah wa tafkir fil khair. Ya, wal lisanu mithlu dzalik fa anta ala tariqil khair, kata Imam Syekh Mu'ad Hawa. Jika hatimu diam atau lisanmu diam, kecuali untuk mengingat Allah atau memikirkan tentang kebaikan, hal yang sunnah atau hal yang wajib, fa anta ala tariqil khair, kamu dalam jalan yang tepat. Ya. Al-lisan in taraktahu kama yasha'u fa innaka qad ab'atta nafsaka anillah. Kalau lisan itu kamu ucapkan semaumu, sebebasmu,
kamu sudah menjauhkan dirimu dari Allah. Li'anal qalba sayanshagilu biman sagalal lisan. Karena hati akan repot, akan sibuk, akan bingung, akan sedih, akan kaget, akan ketar-ketir dengan ulah lisan kita. Nah, gitu. Tapi jangan ada yang setelah ini terus memotong lisannya, jangan. Itu juga maksiat juga, itu namanya melukai diri sendiri, itu dosa, itu haram itu menyelisih tazkiyatun nafas juga. Tapi cara yang halal adalah menjaga lisan. Itu kalau antum memotong lisan itu haram dan dosa, dan itu juga mengotori hati antum. Ya, kalau antum membebaskan lisan antum itu juga haram, dosa, mengotori dosa. Jalan yang halal itu tengah-tengah, menjaga lisan untuk berbicara selain zikrullah dan selain yang khair, selain yang wajib dan sunnah. Nah itu, tidak boleh ke kanan, nggak boleh kiri, tengah-tengah. Ya tuh, kita harus lawan. Itu tugas kita. Makanya surga itu kekal. Ya, di surga itu nanti ada makanan, ada laban, ada asal, ada jannatin tajri min tahtial anhar, ada semua yang kita inginkan. Itu pengen jus stroberi sama susu, farwalah bilaban, stroberi sama susu, celing di depan. Pengen steak yang terenak di dunia, celing di depan. Ya, pengen lobster, ya, isinya saja tanpa cangkang, celing di depan. Ya, semua ada semua. Kenapa? Karena memang susah di dunianya gitu loh. Ya, namanya bahasan itu setimpal dengan cobaannya. Gaji setimpal dengan tingkat resiko pekerjaan. Gajinya surga itu nggak ada batasnya karena resiko pekerjaannya memang berat banget itu. Menjaga lisan tapi nggak boleh dipotong gitu. Kita harus menjaga lisan kita, tapi nggak boleh dipotong, nggak boleh dibisukan, nggak boleh lisannya itu terus dijahit. Karena nggak bisa makan, kita dosa juga itu, memaksiat, melukai diri sendiri. Jadi ngomong terlalu ke kanan nggak boleh, ngerem terlalu over ke kiri sampai memotong lisan, menyakiti lisan, membisukan lisan, bios, membisukan diri, itu juga nggak boleh. Jadi lisan biarkan seperti itu, harus dijaga biar sehat, karena sehat itu menjadi kita bisa ibadah. Tapi juga di satu sisi nggak boleh gini. Jadi kita harus di tengah terus gitu. Kan berat, resikonya kan besar itu. Usahanya kan, modalnya kan besar. Harus sedikit makan, sedikit tidur. Terus juga harus lapar, harus banyak diam. Tapi pahalanya juga besar. Jadi itu dia, kita tutup dengan ayat yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Said Hawa, ittaqullaha wa qulu qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum. Takwa, selalu menjaga perintah dan larangan Allah, kemudian berkata yang setepat mungkin. Kalau kira-kira belum bisa tepat, jangan bicara. Yuslih lakum a'malakum, maka akan berakibat amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Amal yang baik itu apa? Amalan tidak membuat sibuk hati kita memikirkan. Hati kita terjaga kesehatannya, kewarasannya itu terjaga. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Bahkan ya, orang kalau imannya terhadap yaumul kiamah itu betul, nggak hanya sekedar hafalan rukun iman, cirinya adalah kalau nggak bisa ngomong baik dia diam. Itu orang beriman betulan itu. Nah, ngeri sekali ini. Berbicara atau diam itu ternyata ciri-ciri orang-orang beriman, ciri-ciri kekasih Allah, ciri-ciri wali-wali Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa fikum.